Ruah Ahmed. Wah, ini apa nih Ahmed ini? Jadi rohnya Ahmed. Iya, rohnya Ahmed. Itu Shalom Sobat Kuliah Islam, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Lama tidak menyapa teman-teman semua, dan saya harap kita tetap ada dalam anugerahnya dan kita tetap menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Ya, di kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari Ustadz Kainama, di mana dia di dalam perjalanan di kendaraan mobil, dia membuat video, dan di dalam video tersebut Ustadz Kainama memberikan penjelasan-penjelasan yang berusaha untuk membuktikan bahwa Nabi M-nya itu ada di dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya dia selalu menunjukkan dengan ajaran-ajaran yang lain, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, demi menyatakan bahwa Nabi M itu ada di dalam Alkitab. Nah, kita akan tanggapi bersama-sama cuplikan videonya. Kita dengar terlebih dahulu pernyataan dari Ustadz Kainama. di dalam The Gospel of the Holy 12 itu ya paragraf 22 sampai 54 itu paragrafnya. Kalau kita baca, Yesus bertemu dengan Rasulullah dan ngobrol di situ. Apa yang diobrolkan? Yesus menitipkan 11 kan Judas mati, 11 dari Hawariun yang tersisa dan yang menggantikan namanya Matias kepada Rasulullah. Lalu menitipkan. Okay. Begini, nanti saya kenapa saya berani ngomong gini? Kita lihat usahanya ya. Murid-murid yang 11 itu tidak akan bertemu dengan Rasulullah, tidak akan bertemu dengan sosok ini, tidak akan bertemu. Tapi nanti dia tahu bahwa 11 Hawariun ditambah Matias pengganti Judas ini punya pengikut lagi. Punya pengikut lagi. Jadi para pengikut di bawah pengikut itu, berarti kalau sekarang saya sudah di Islam, itu kayak sahabat punya tabiin, lalu ada tabiin, lalu ada umat yang sekarang. Nah, mereka inilah yang dianggap oleh Yesus tetap sebagai Hawariun, sebagai muridnya dia, jadi pengikutnya dia. Nanti yang akan bertemu dengan Rasulullah. Kenapa saya jadi suka baca itu The Gospel of the Holy 12? Karena ternyata ada beberapa yang terkutip, termaktub di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. Ketika dia datang, dia akan menuntunmu kepada seluruh kebenaran. Dia akan memberitahukan tentang hukum, tentang kebenaran, tentang dunia, tentang dosa, tentang orang yang tidak mengakui aku, tidak menerima aku, maksudnya sebagai nabi. Nah, roh kebenaran di dalam perjanjian baru sudah jauh sekali dari bahasa aslinya. Bahasa asli roh kebenaran itu adalah jadi kalau ruah ya, ruah bahasa Hebrew-nya itu. Kalau Roh Kudus, ruah HaKodes. Kalau roh kebenaran itu ruah Ahmed. Wah, ini apa nih Ahmed ini? Jadi rohnya Ahmed. Iya, rohnya Ahmed. Itu strong concordance-nya H571. Nomor kata itu H571. Ahmed. Dan Ahmed itu disebutkan oleh Jesus di dalam The Gospel of the Holy 12 bahwa dia ngobrol dengan yang namanya Ahmed. H571. Dia berusaha sekali untuk membuktikan bahwa Nabi M-nya itu ada di dalam Alkitab, dan dia mengutip di dalam Yohanes, di mana di situ dikatakan ada nama Ahmed, ya, rohnya Ahmed. Ya, dia plesetin supaya terlihat bahwa di situ ada Nabi Muhammad. Jadi teman-teman, itulah usaha dari Ustadz Kainama untuk membuktikan, dan dia mencari tahu dengan segala usaha supaya nabinya itu diakui di dalam Alkitab. Padahal kalau kita sebagai orang Kristen, Anda mau cari dimanapun dan berusaha sampai semaksimal mungkin menggali di dalam bahasa asli dalam Alkitab, Anda tidak akan menemukan nama Muhammad di dalam itu. Karena memang Alkitab tidak mengenal Nabi atau Muhammad itu sendiri. Nah, saya akan mengajak kita membaca beberapa ayat Alkitab terkait dengan Ustadz Kainama. Saya berikan satu klaim saya kepada Ustadz Kainama ini adalah sebagai salah seorang penyesat ya, yang terus membelokkan ajaran Alkitab, yang dia mencomot-comot ayat Alkitab, dan dia mengklaim bahwa itu adalah ayat untuk nabinya, dan dia mencocok-cocokkan dengan semua apa yang dia sukai. Ya, di layar teman-teman, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 26, 27 sampai 29, saya baca untuk kita semua ya. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi ayat ini memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa karena pengurapan kita sudah terima dari Kristus, maka kita tidak perlu lagi mendengarkan orang lain seperti Ustadz Kainama yang menyesatkan kita. Kita tidak butuh ajaran dari dia. Karena apa? Pengurapan yang sudah kita terima itu adalah pengurapan yang benar karena Yesus sendiri yang mengerjakannya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi ini adalah ayat di mana Yohanes memberikan satu klaim agar semua orang tidak ikut ajaran atau penyesat yang menyesatkan kita. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang Yesus Kristus sendiri memberitahu kita, teman-teman, seperti di dalam Lukas pasal 17 ayat yang pertama ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi Yesus memberikan satu klaim bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan, ya. Pasti akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Jadi Ustadz Kainama yang mungkin sampai hari ini merasa nyaman dengan segala usaha untuk membuktikan keberadaan nabinya di dalam Alkitab dengan menyesatkan banyak orang, dengan mengklaim-klaim kosong di dalam Alkitab, dengan menunjukkan bahwa itu adalah untuk nabinya, itu adalah salah satu ciri di mana penyesat menyesatkan banyak orang. Karena itu jangan percaya dengan apa yang diajarkan oleh Ustadz Kainama, dan tetaplah setia ikut Tuhan dan tetap berpegang kepada janjinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.